Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa bertemu kembali di program unggulan kita Fajar Hidayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan waktu selepas kita menjalankan sholat subuh berjamaah dengan dinullah, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Dan di kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Setelah alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat, Mas Fahid. Mudah-mudahan ya, para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun juga berada, selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat kita nanti juga kita bisa gunakan untuk mengoptimalkan ibadah kita ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustadz, tidak terasa sudah 1 minggu kita kehilangan guru kita ya Ustadz ya, Ustadz Dr. Andes Emot Khairi ya Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali. Ya, kita semua pasti merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau, tapi doa kita semua insya Allah beliau merupakan meninggal dengan husnul khotimah ya Ustadz ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Mas Wahid. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini nanti kita akan mengangkat tema menjadi insan al-qayyis ya Ustadz ya. Al-qayyis ya. Al-qayyis ya. Baik, pemirsa, nanti kita juga berikan waktunya untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Ustadz, waktu kami berikan untuk sesi pertama ini untuk penjelasan dan mukadimah terkait dengan tema hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak ya karunia yang dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita bisa istiqomah ya, mengikuti acara unggulan dari MTA TV yang kita cintai bersama, yaitu Fajar Hidayah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan angkat tema menjadi insan al-qayyis ya. Al-qayyis itu dalam bahasa kita adalah menjadi insan yang cerdas, insan yang pinter, insan yang pandai ya, cerdas. Ternyata al-qayyis, cerdas, itu menurut Rasulullah SAW bukan sekedar orang yang ketika sekolahnya tinggi, titelnya banyak, punya keterampilan yang sangat baik, itu bukan urusan-urusan dunia itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan istilah al-qayyis. Karena itu mari kita sampaikan, saya bawakan sebuah hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, bagi berikut ya. An Abi Ya'la Sajjad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya. Artinya dari Abu Ya'la yakni Sajjad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dikatakan al-qayyis, orang yang cerdas, ialah orang yang mau mengintrospeksi dirinya
dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, jadi orang-orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ini yang diistilahkan oleh Rasulullah sebagai orang yang al-kazis. Kebalikannya adalah wal azizu man adaba'a nafsahu hawahan wa naman wa manna 'ala Allah wa manna 'ala Allah, ya, wa tamanna 'ala Allah, gitu ya. Oke. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, itulah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang kosong. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak mengingat kematian, suatu titik di mana akan memisahkan diri seseorang, ya, dari alam dunia ini menuju kehidupan baru di alam barzakh sampai menuju alam akhirat nanti. Ya. Dan kita yakin bahwa dalam ayat Allah pun sudah menjelaskan kepada kita bersama dan kita mengerti. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man yuhyiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Insyaallah di antara kita sudah banyak yang hafal tentang ayat ini, bahwa artinya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya kepada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasannya. Jadi balasan kehidupan yang sempurna akan diberikan nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang mempercaya. Ayat-ayat tentang kematian ini sudah dibentangkan di hadapan kita. Ya, salah satunya tadi disampaikan oleh Mas Wahid, ya, bahwa guru kita, kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, pimpinan kita, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pengampu Fajar Hidayah, yang setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu menyampaikan ilmunya pada kita bersama. Ternyata Allah lebih mencintai beliau sehingga beliau telah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh seminggu yang lalu, yang mestinya beliau juga bertugas untuk mengisi Fajar Hidayah. Ini saudara kita, ya, Bapak Dr. Andes Imut Khairi MSG. Ini ayat bagi kita bersama, dan kita pun sedang dalam antri, dalam masa untuk menunggu giliran kita, ya, untuk menghadapi kematian. Karena diibaratkan juga bahwa al-mautu babul. Maut itu ibarat sebuah pintu yang setiap manusia, siapapun dia, ya, pasti akan melewati satu pintu yang namanya kematian. Ya. Tadi ditegaskan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut. Di ayat lain Allah firmankan, yaitu di surat Ali Imran, ya, surat An-Nisa, ya, ayat 78. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjim musyayyadah. Ya. Yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi kamu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh.
Ya, dibentengi apapun, ya, maka kematian pasti akan menjumpai. Benteng yang kokoh di sini bukan berarti seseorang yang hidupnya di balik tembok yang sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Bukan hanya makna seperti itu. Benteng yang kokoh adalah juga termasuk ketika seseorang sudah dikelilingi oleh ahli-ahli kesehatan. Ya, kalau di Indonesia ini, ya, dokter kepresidenan itu adalah dokter yang nomor wahid, nomor satu di Indonesia, dikumpulkan dengan berbagai ahli untuk, ya, mendampingi, ya, pimpinan negara, presiden dan mantan presiden dan seterusnya. Tetapi yang namanya manusia, ya, presiden sekalipun walaupun dikelilingi oleh ahli apapun, maka kematian pasti juga akan menghadapi, didatanginya dimanapun berada. Ini suatu hal yang harus menjadi keyakinan kita. Nah, setelah ini menjadi keyakinan, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya, apa ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil dari mengingati mati? Ya. Yang pertama tentunya kita akan tersadar bahwa kita punya keterbatasan waktu itu. Ya. Oleh karena itu tidak ada tempat sedikit pun di muka bumi ini untuk kita menyombongkan diri. Ya. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak karena kekuasaannya. Ya. Siapapun selain Allah, makhluk yang sombong pasti akan dihancurkan. Maka ini akan menjadikan hati manusia akan semakin lunak, ya, tidak keras, tidak menentang kepada Allah. Ya. Sehingga Allah juga ingatkan kepada kita dalam Al-Baqarah ayat 28, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagi orang-orang yang hatinya keras, tidak tembus dengan hidayah Allah, tidak bisa masuk petunjuk Allah, tidak masuk pelajaran-pelajaran dari Allah, justru menjadi pilihan bagi orang-orang yang menentang Allah, maka Allah katakan, kaifa takfuruna billah. Kenapa hai manusia kamu bersifat kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedang kamu dulunya mati. Manusia yang dulunya mati, tidak ada semuanya. Fa ahyakum, maka Allah lah yang menghidupkan manusia, yang menghidupkan kita. Kita hidup itu diberi oleh Allah. Ya. Sehingga kenapa mesti tidak mau turut, tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Allah. Ya. Summa yumitukum. Ini kemudian nanti akan dimatikan semuanya oleh Allah. Ya. Akan dimatikan semuanya oleh Allah. Termasuk guru kita Ustaz Imad Khairi, yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau sakit. Ya. Namun Allah mengendaki lain. Ya. Ini mengejutkan kita bersama, namun kita harus menyerahkan bahwa ini adalah kuasa Allah. Summa yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kamu semuanya dan kita bersama. Ya. Summa yuhyikum. Nah, ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Setelah kita dimatikan oleh Allah nantinya, Allah akan menghidupkan kita lagi di alam akhirat. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Akan mendapatkan dengan lengkap balasan setiap amal yang pernah kita kerjakan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan walaupun hanya, ya, sebiji sawi, sekecil apapun, ya rohu, mereka akan melihatnya, mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan sekecil apapun, kalau perbuatan itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, juga akan mendapatkan balasannya.
Sehingga ketetapan Allah menyatakan faman ya'mal mithqala fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, ya. Di alam mizan nanti, ya, barang siapa yang lebih berat amal kebaikannya, ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang baik di surganya Allah, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang lebih ringan kebaikannya, maka ummunya, tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, ya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, ya. Api yang mengepung, api yang membakar, api yang bergejolak, ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, semestinya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Barangkali kalau tentang kematian kita yakin semuanya akan mati. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang kais, kita mempersiapkan bekal tentang kematian itu. Apa bekal yang dibutuhkan untuk menghadapi kematian? Tidak lain ya dengan iman dan amal soleh. Karena menurut sebuah hadis yang mafhumnya bahwa disertai al-mayyit, ya, orang yang mati itu dengan 3 perkara, 3 hal, saudara-saudaraku. Dari 3 hal itu 2 akan kembali dan 1 tetap akan membersamai si mayat tersebut sampai perjalanan selanjutnya, sampai keputusan Allah nanti di hari akhirat. Adapun yang kembali adalah 1 keluarganya. Ya. Mungkin ketika seseorang meninggal ditakziahi oleh beribu orang, ya. Namun semuanya tidak pernah ada yang membersamai sampai di alam kubur, ya. Semuanya menghantarkan sampai kubur lalu kembali ke rumah masing-masing. Itu keluarganya. Kemudian yang kedua adalah hartanya, ya. Mungkin disertai memiliki harta yang banyak, tapi tidak ada juga yang disertakan, dikuburkan, tidak ada, ya. Ini. Sedangkan 1 hal yang membersamai mayit tersebut atau orang yang meninggal adalah amalnya, ya, amalnya. Baik amal itu soleh atau amal yang toleh, amal yang tidak baik, semuanya akan dibawa. Adapun amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, tentunya amal-amal yang akan melindungi, yang meringankan, yang memberikan pertolongan terhadap setiap urusan-urusan apa yang dihadapi, ya, ketika baik di alam kubur, nanti sampai alam mahsyar, sampai ketetapan, mendapatkan ketetapan dari Allah. Ya. Adapun amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang buruk, tentunya akan jadi masalah besar. Akan mendatangkan azab Allah, akan mendatangkan aura-aura yang tidak enak, aura-aura neraka. Itu adalah dampak dari amal-amal yang tidak baik. Kesadaran ini penting sekali, sehingga marilah ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama hidup di dunia ini, kita jadikan sarana untuk berbuat baik, beramal soleh, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah sebagai bekal kita kelak nanti ketika menghadapi satu istilah, satu term yang namanya al-maut. Dan kita pasti akan kedatangan itu semuanya, suka atau tidak suka. Ya. Bahkan dalam ayat lain di surat Al-Jum'ah itu, ya, ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, begitu firman Allah, ya. Katakanlah, sesungguhnya yang namanya kematian, yang kamu sekalian manusia semuanya itu hakikatnya lari, menghindar, menjauh, tidak mau menyambut, ya. Bahkan kematian itu, ya, lari, menjauh, ya. Maka pasti, ya, akan menemui kamu. Bagaimana manusia lari dari kematian? Ya, ini memang juga diperintahkan oleh Allah, ketika kamu sakit maka berobatlah. Itu adalah dalam rangka, ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kalau bisa, ya, menjadi sehat kembali, tidak menuju ke kematian. Itu adalah upaya-upaya yang harus dilakukan. Itu
gambaran manusia lari dari kematian. Ya. Tapi kematian pasti akan mendatangi kamu sekalian. Ya. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Ya. Lalu dia akan beritakan kepada kamu apa-apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, ini penting untuk kita pahamkan bersama. Bahwa setiap apa yang telah kita kerjakan nanti akan dibalasi oleh Allah, akan ditunjukkan hasil pekerjaan kita. Ya. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul mempersiapkan dengan kerja-kerja yang cerdas, yang baik, kerja-kerja yang soleh, kerja-kerja yang menurut petuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ini penting sekali untuk kita lakukan. Maka kesadaran ini, saudara-saudaraku semuanya, ya, perlu kita bangun bersama. Ya, bangun bersama. Ya. Banyak mengingat mati dengan mempersiapkan bekal, artinya kita selalu berbuat, ya, kebaikan di atas petunjuk Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya di atas petunjuk Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang selanjutnya, kesadaran akan datangnya kematian ini mestinya memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak menunda-nunda amal perbuatan yang baik. Ya. Dalam beberapa ayat di surat Al-Munafikun, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Di sini kita diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalu dilanjutkan ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadahumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Ini gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kejadian seperti yang diceritakan ayat ini. Maka infakkanlah, belanjakanlah sebagian harta yang Allah telah berikan kepada kamu sekalian itu, ya, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ya. Lalu dia berkata sambil menyesal, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu saja, maka aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini gambaran ketika seseorang menunda-nunda kebaikan sampai kedatangan mati, ya, saat itulah penyesalan datang. Kenapa tidak segera dilakukan? Maka memohon kepada Allah agar ditunda kematiannya itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini ketetapan Allah. Dan Allah tidak pernah akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Ya. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Maka di surat Al-A'raf ayat 34 yang lebih tegas Allah nyatakan, ya, walikulli ummatin ajal. Ya, ini menegaskan ayat yang selanjutnya tadi, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sesungguhnya setiap umat itu mempunyai ajal. Ajal itu adalah batas waktu. Batas waktu untuk hidup. Batas waktu untuk bisa, ya, beramal. Itu semuanya terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Tidak ada. Ya. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Ini ketetapan Allah juga. Ya. Jika ajalnya tiba, idza jaa ajaluhum, mereka tidak dapat meminta untuk menunda barang sesaat.
dan tidak pula meminta untuk dipercepat. Ya saatnya adalah ya saat itu juga begitu. Maka pelajaran ini saudara-saudaraku menjadi suatu hal yang baik. Jadilah kita, mari bersama-sama hamba Allah yang selalu tunduk patuh, selalu taat, selalu melaksanakan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan selalu ya menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah muttaqin, itulah takwa, itulah bekal terbaik. Ya. Bahkan walaupun ayat ini kaitannya adalah dengan haji, watazawwadu, berbekalah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini bisa kita generalisasi bahwa dalam hidup ini pun manusia itu dalam rangka mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Dan tidak ada takwa kecuali terbukti ya sebagai bentuk tasdiqu fil qalb, iqraru fil lisan, wa ya'malu fil arkan. Diyakini dalam hati, diikrarkan dengan ikrar yang benar, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah yang kita sebut dengan al-ihsan. Ya. Sekali lagi saudaraku, semua yang hidup, kita semua ini pun akan antri menuju ke suatu pintu tadi yang disebut kematian. Oleh karena itu, marilah kepada guru kita, kerabat kita, Ustadz Imad Khairi, kita doakan terbaik. Allahumma gfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mencintai beliau. Ya, karena saya menyaksikan perjuangan beliau ya yang selalu dalam koridor memikirkan umat, mengajar kepada umat, sampai di titik terakhir pun dalam persiapan mengisi Fajar Hidayah yang kita nikmati bersama setiap Sabtu pagi ini. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil, jangan patah semangat. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Maka atas dawuh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum, insya Allah kegiatan Fajar Hidayah tidak boleh terputus. Kita sudah siapkan ganti ya. Nanti dari DIY insya Allah akan dipandu oleh rekan kami, yaitu Profesor Dr. Amir Husni, ya, Magister Pertanian. Ya. Beliau adalah lulusan dari SMA MTA yang pertama sekali, dan telah menduduki jabatan profesor. Ini juga pelajaran bagi kita bersama betapa mengaji adalah bukan sesuatu yang menghalangi untuk kesuksesan dunia. Mudah-mudahan sukses dunianya juga membawa menjadi kesuksesan akhirat sebagaimana pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya, Allah selalu menetapkan kita selalu dalam petunjuk Allah, sebagaimana doa yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan kebaikan-kebaikan Ustadz Imad Khairi dengan selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama pagi hari ini, saudaraku, ya, mengenang beliau yang biasanya setiap 2 minggu sekali Sabtu pagi ini selalu hadir ya di layar kaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, ternyata Allah telah memanggil beliau ya dengan cara yang sangat indah sekali, insya Allah. Maka dan Mas Fahid yang dapat kita sampaikan pagi hari ini suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang baik dari peristiwa ini. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, dan semoga doa kita semua kita bisa melanjutkan perjalanan dan perjuangan beliau Ustadz Dr. Andes Imad Khairi ya Ustadz ya. Dan betul sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah jeda kami akan berikan waktunya untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan nanti bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah.
Di pagi hari ini kita masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer pemirsa. Serta untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita. Dan untuk kesempatan pertama kita berikan untuk penelpon di pagi hari ini. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Untuk penelpon di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Bapak Mustafa dari Agus Selatan. Baik, silahkan Bapak Mustafa pertanyaannya. Bapak Mustafa dari Agus Selatan. Baik, silahkan Bapak Mustafa pertanyaannya. Mau tanya masalah wudhu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara wudhu dalam air itu dalam bejana Pak Ustadz? Iya. Dalam Iya. air itu Dalam bejana aja. Ada lagi Bapak? berapa ukurannya bejana itu? Berapa? Yang Berapa kedua, ukurannya gitu ya? aku Ya. pernah mengikuti kajian bahwa Rasulullah itu Ya. pernah berwudu dengan air 1 mud. Ya. Bagaimana cara Rasulullah itu berwudu dengan air 1 mud itu? Mohon penjelasannya. Ya. Ye. Ya, Ustaz. Ye. Ayo. Baik, sudah Bapak? Gitu Bapak Mustafa aja. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Satukan jazakallahu khairan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan. Ya. Jadi Bapak menanyakan tentang tata cara berwudu dalam bejanab gitu ya, ukurannya berapa. Ya. Saya mulai dari yang penjenengan sampaikan pada yang kedua bahwa Rasulullah memang pernah ya mengajari cara berwudu hanya dengan 1 mud, 1 ciduk air saja, itu cukup gitu ya. Ya, dengan memberi contoh ya, dengan diambil untuk tangannya dan hal-hal lain yang itu seperti itu sudah sah menurut Rasulullah. Ini satu pelajaran bahwa kita itu dalam berwudu tidak boleh istilahnya berboros-boros air, walaupun mungkin sekalipun kita memiliki air yang banyak. Kita perlu ingat ada saudara-saudara kita yang air itu sangat mahal, maka berwudu pun adalah bisa dengan sesuatu yang hanya 1 mud tadi ya. Nah, caranya gimana? Ya dicawuk ya, diambil begitu untuk cuci tangan ya, untuk berkumur sambil berintisyak masuk ke hidung sebagian itu ya 3 kali maksimum ya. Lalu muka, lalu kedua tangan ya, dicawuk gitu ya, diratakan itu, baru ke kepala ya. Ini mengusap kepala itu, satu kepala belakang ini bisa dimajukan lagi, langsung menuju telinga, baru 2 kaki. Itu cara-cara Rasulullah berwudu. Nanti kalau di Majelis Tafsir Al-Quran sudah menerbitkan buku Toharoh, itu termasuk bagaimana tata cara berwudu. Tadi riwayat-riwayat yang 1 mud tadi juga ada di sana. Ya, memang ada banyak yang diantara pemahaman kaum muslimin, ada namanya air mustakmal, air mustanajis, lalu batasan air 2 kulah, batasan berapa liter yang harus bisa digunakan untuk bersuci dan sebagainya gitu. Itu fikih-fikih banyak seperti itu. Namun karena ini ibadah, mari kita kembalikan contoh. Rasulullah memberikan praktek langsung, itu ibaratnya hanya 1 gayung itu pun sudah cukup ya untuk berwudu, itu bisa dicukupkan begitu ya. Ini Pak Mustafa ya nanti bisa kalau berkenan bisa pesan di Majelis Tafsir Al-Quran untuk membeli buku Toharoh ya, tuntunan berwudu, tidak hanya berwudu, termasuk bersuci yang lain-lain, mensucikan najis dan sebagainya. Itu banyak sekali riwayat-riwayat hadis-hadis yang bisa kita teladani, bisa menjadi dasar untuk kita melaksanakan dalam peribadatan ya. Yang jelas dalam ibadah itu ya, kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti ilmu tentang ibadah itu. Maka kita perlu belajar. Ya Pak Mustafa, jadi betul sekali Rasulullah pernah mengajarkan berwudu hanya dengan 1 gayung gitu ya, artinya dengan air yang terbatas. Itu pun sudah mencukupi. Begitu Bapak. Matur nuwun. Baik, semoga bisa dipahami untuk Pak Mustafa. Dan kita beralih ke pesan WhatsApp ya Ustadz ya. Kita bacakan satu persatu karena banyak sekali ini ya Ustadz ya. Baik, pertama dari Ibu Ci di Lampung Tengah. Pertanyaan pertama,
Saya makmum masbuk pada rakaat terakhir. Bagaimana posisi duduk? Apa mengikuti imam? Apa sesuai rakaat yang saya lakukan? Pertanyaan kedua, saya sholat tarawih di masjid. Di setiap 2 rakaat mau berdiri ke rakaat selanjutnya, imam membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian makmum bersama-sama menjawab Allahumma sholli ala wassalim. Apakah itu ada contoh dari Rasulullah, Ustaz? Mohon tausiahnya. Baik, kita mulai yang pertama. Bagaimana posisi duduk ketika kita masbuk, ya? Nah, posisi duduk itu adalah mengikuti posisi dari kedudukan kita, gitu ya. Kalau imam itu duduknya duduk yang kakinya dimasukkan itu ya tawarruk gitu ya. Itu ketika mau salam gitu ya. Lah kita kan belum mau salam. Ya kita duduknya seperti duduk tahiyat awal karena kita belum mau salam begitu. Jadi kedudukannya seperti itu sesuai dengan kedudukan rakaat yang kita jalani gitu ya. Kalau kita belum mau salam, duduknya bukan seperti duduknya imam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam sholat tarawih ada bacaan-bacaan setelah selesai 2 rakaat mau masuk rakaat yang berikutnya, ada seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu ya. Jadi sependek apa yang kami pelajari, yang kami dapatkan, kami belum mendapatkan dalil tuntunan bahwa yang dicontohkan Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli alaihi lalu diikuti itu semuanya. Nah, bagaimana pelaksananya? Ya sepanjang yang sependek yang kami tahu, ya Rasulullah langsung berdiri diikuti begitu saja oleh sahabat-sahabat yang lain begitu. Itu wallahu alam bisawab ya. Karena itu apa yang melakukan seperti itu ya mudah-mudahan beliau sudah mengerti dalil bahwa seperti itu pelaksanaannya gitu ya. Bagi yang belum mengerti tentang dasar bahwa pelaksanaannya harus ada di komando semacam itu, ya kita tidak perlu mengikuti karena belum mengerti gitu ya. Oleh karena itu boleh kita bertanya kepada saudara kita yang melaksanakan itu, barangkali memang ada dalil yang kita belum tahu gitu ya. Tapi sejauh kita belum ada ilmunya, ya sebaiknya tidak mengamalkan ya sesuai dengan kaidah dalam surat Al-Isra ayat 36 itu ya. Tadi sudah kami sampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu sendiri belum mengerti ilmu tentang sesuatu tersebut begitu. Ngeten Fuji di Lampung ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, baik. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Nur di Gemolong. Ustadz, jika kita makmum masbuk, misal imam masuk rakaat ketiga, saya baru dapat rakaat kedua, ikut angkat tangan atau tidak Ustadz? Menyesuaikan hitungan rakaat diri sendiri atau menurut imam? Dan jika masuk tasyahud akhir, duduk saya sama dengan imam atau duduk saya tetap tasyahud awal? Dan bacaannya saya hanya sampai majid atau sampai akhir Ustadz? Ya, ini salah satu semisal dengan puji tadi ya. Yes, jadi angkat tangan juga sama. Kita mengangkat tangan itu sesuai dengan posisi kita. Ya. Misalnya begini ya, kita terlambat 1 rakaat ya. Nanti di rakaat kedua imam kan sudah dari tasyahud awal itu kalau sholatnya 4 rakaat setelah tasyahud awal itu berdiri angkat tangan. Lah kita baru di rakaat 1 ya. Jadi tidak ada dalil angkat tangan dari rakaat 1 ya. Dalil angkat tangan salah satunya itu adalah setelah bangkit dari tasyahud awal. Nah, kita kan bukan tasyahud awal. Jadi kita sesuai dengan posisi kita masing-masing. Demikian juga ketika duduk ya, sesuai dengan posisi hitungan dari kita ya. Kita tidak mengikuti imam ya. Lah, mungkin ada yang berdalil. Lah, imam itu kan harus diikuti. Lah, kalau kita sholat kan juga tidak mengikuti. Kalau imam salam kita melanjutkan begitu ya. Ya, kita tidak salah gitu ya. Karena memang masbuk itu punya aturan-aturan yang tidak seperti makmum yang tidak masbuk gitu loh. Nah, itu semuanya ada pemahaman seperti itu. Lah yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik manakala kita bisa mengupayakan sholat di awal waktu bersama imam tidak masbuk. Tapi kalau masbuk apa keliru? Tidak ya, ya boleh saja kalau dalam suatu kondisi kita melakukan keterlambatan masbuk seperti itu hanya menyesuaikan seperti itu. Jadi hitungan baik angkat tangan atau posisi duduknya adalah sesuai hitungannya dari makmum yang masbuk itu sendiri. Kalau belum saatnya angkat tangan ya kita tidak perlu angkat tangan. Kalau kita terlambat 1 rakaat tadi berarti kita tidak ada kesempatan kita bertasyahud awal, itu nggak ada. Karena tasyahud awal kita, tasyahud pertama itu mengikuti tasyahudnya imam yang sudah kedua kita baru 1. Lalu kita mendapatkan 3, imam sudah rakaat keempat. Ya, maka kita kan tidak
dapat tasyahud awal yang di rakaat kedua gitu. Maka tidak ada angkat tangan dari tasyahud awal karena tidak mendapatkan tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan makaten nggih Ibu Nur tadi dari Gemolong. Iya, Ustaz. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Supriyono di Batang, Ustaz. Mohon tausiahnya bahwa kalau kita masuk masjid sebelum duduk disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah ketentuan tersebut berlaku pula pada kalau kita masuk musola, Ustaz? Dan yang kedua, pertanyaannya, apakah ada perbedaan secara syar'i antara musola dan masjid? Dan yang terakhir, apakah boleh sholat Jumat dilaksanakan di tanah lapang atau di musola ini, Ustaz? Jadi begini ya, tentang masjid atau musola itu yang membedakan sebetulnya tidak sesuatu yang semestinya dibedakan. Maknanya masjid itu kan tempat sujud ya, seluruh bumi ini masjid ya, kita bisa bersujud kepada Allah. Nah, musola itu adalah tempat untuk mendirikan sholat. Jadi kalau tempat-tempat itu memang didedikasikan untuk tempat untuk beribadah ya, umat Islam, masjid untuk ataupun musola itu ya, kita boleh saja melakukan ibadah seperti yang dituntunkan untuk masjid pada umumnya begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita membuat tarif pengertian tersendiri bahwa yang namanya masjid jami gitu misalnya itu adalah yang digunakan untuk Jumatan, yang tidak digunakan namanya langgar atau musola. Sebetulnya semuanya adalah tempat sholat, tempat memuji Allah semuanya gitu ya. Di tempat musola, tempat masjid itu kita bisa berlakukan syariat-syariat yang terkait dengan itu. Misalnya datang ke tempat sholat kita disunahkan sebelum duduk sholat 2 rakaat. Ya boleh saja di sana gitu ya. Nah, tentang sholat Jumat di musola ya, dalam makna tanah lapang ya, kami belum pernah tahu ya Jumatan di tanah lapang ya. Hanya saja idza amartukum fi syai'in fa'tu minhum mastata'tum. Kalau kita diperintahkan sesuatu itu laksanakan semaksimalmu. Misalnya memang kalau tidak ada tempat khusus yang diperuntukkan untuk masjid ya, banyak sekali di tempat-tempat kita itu, hotel-hotel itu bisa dilakukan di tempat parkirnya ya, di tempat tertentu ya, sekolah-sekolah yang belum punya masjid karena di ruang-ruang kelas yang luas gitu ya. Ya, mastata'tum. Lah itu masjid atau bukan? Ya itu bukan tempat yang didedikasikan untuk masjid gitu ya. Tapi boleh enggak? Insya Allah Allah Maha tahu dengan kondisi kita bersama. Yang jelas wajiban sholat Jumat wajib dilaksanakan apapun kondisinya, mastata'na kita kayak apa. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Pak Supri ya di Batang. Mudah-mudahan sudah menjawab semuanya ya. Kalau tadi sudah terjawab jadi ya. Untuk tahiyatul masjid itu apakah tahiyatul musola? Ya musola itu ya masjid. Kita mau sholat sebelum duduk ya, karena itu sudah didedikasikan untuk tempat ibadah masjid ya boleh saja gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga bisa dipahami untuk Pak Supriyono di Batang ya Ustaz ya. Dan tidak terasa Ustaz, sudah 1 jam kita bersama dalam program Fajar Hidayah. Barangkali sebagai closing statement ada kesimpulan dari Ustaz, 1 menit silahkan Ustaz. Baik, terima kasih saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi kita dijadikan Allah di dunia ini, diciptakan oleh Allah ini membawa suatu misi, tugas mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak hakiki, ya, tidak kekal. Namun ada batas waktunya. Pasti suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, menuju suatu alam yang di sana adalah tempat yang tidak ada tempat untuk beramal lagi. Namun adalah suatu alam yang kita hanya memetik buah dari apa yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang cukupan, ada yang sampai 80 tahun, bahkan kemarin ada yang sampai 100 tahun, bahkan juga ada yang bayi baru lahir, ya, ada agak anak-anak dan sebagainya. Itu adalah kehendak Allah. Yang terpenting bagi kita bersama selama hayat di kandung badan ini, saudara-saudaraku, kita ada kewajiban untuk selalu taat, tunduk patuh kepada Allah. Maka mari, tadi diingatkan oleh Allah dalam surat Munafikun di 3 ayat terakhir tadi, ya, kita diminta untuk menjadikan tujuan hidup adalah kehidupan akhirat. Dunia ini jangan lupa saja. Oleh karena itu juga bersegeralah kita beramal, menginfakkan apa yang sebagian Allah berikan kepada kita bersama sebelum kedatangan ajal. Karena pasti kalau sudah dihadapkan betapa balasan infak, balasan setiap ibadah yang
kita berikan, kita kerjakan itu sangat luar biasa, manusia akan menyesal untuk dikembalikan lagi ya ke dunia, untuk ditunda ajalnya ya barang sesaat agar bisa melaksanakan apa yang ditinggalkan itu. Nah, ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita menunggu waktu itu. Sekarang waktu yang masih ada kesempatan ini, mari kita tidak menunda-nunda untuk melakukan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menunjuki kita, ya, selalu membimbing kita berada di jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan saudara-saudaraku. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihat dan bimbingannya pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan rekan-rekan yang ada di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.